Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Bambang, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan publik dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami Waalaikumsalam. dari kelompok eh, yang terdiri dari saya sendiri, Misnawati, dan rekan saya, Kris Romi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas membahas mengenai isu dari dana kampanye. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan pemilu di Indonesia ini akan dilaksanakan pada tahun mendatang, yaitu tahun 2024. Nah, dan pelaksanaan pemilu ini tentunya ada yang namanya dana kampanye. Nah, sebelumnya mengenai pelaksanaan pemilu ada istilah electoral expenditure atau pembiayaan pemilu. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana definisi terkait dari pembiayaan pemilu itu sendiri? Terima kasih Pak, boleh langsung. Oke, eh, oke, dana kampanye atau ya kalau menurut saya dana kampanye ini salah satu dari eh, keuangan publik ya, karena ini digunakan untuk kepentingan publik yaitu pemilihan umum. Jadi segala dana yang digunakan untuk pemilihan umum termasuk dalam keuangan publik. Jadi wajib dikelola dengan azas-azas kepentingan publik. Apa itu azas kepentingan publik? Ya transparan, accountable, ya efisien, efektif, itu ya azas-azasnya untuk kepentingan masyarakat umum, bukan untuk kepentingan pribadi, golongan gitu. Apa aja masuk masuk dalam dana kampanye ini? Sorry, dana pemilu ya. Nah, tadi kalau bisa bicara election itu berarti dana pemilu, bukan hanya dana kampanye aja. Dana Kalau tanya dana pemilihan umum, ya dana yang dikeluarkan pemerintah untuk menyelenggarakan pemilihan umum, dana yang digunakan oleh partai politik untuk merekrut calon-calon legislatif, calon presiden, calon bupati, provinsi, gitu. Dan dana-dana kampanye yang digunakan oleh caleg dan capres atau cagup gitu untuk maju eh, pemilihan gitu. Jadi masuk itu semua gitu. Itu masuk dana expenditure untuk election gitu. Dan itu adalah keuangan publik yang wajib dikelola, wajib diajarkan kepada mahasiswa bagaimana mengelola dana-dana itu dengan baik. Begitu, Mister. Nah, menarik sekali kalau kita membahas mengenai pembiayaan di pemilu ini, Pak. Nah, saya juga pernah dengar bahwa di pemilu ini gitu ya, bahwa ada yang namanya praktik money politik dan money in politik. Nah, sebelumnya saya sempat membaca artikel bahwa menurut penelitian yang dilakukan oleh Burhanuddin dan kawan-kawan di 2019 bahwa di pemilu tahun 2019 itu diketahui di Indonesia itu sendiri ada yang namanya politik uang atau money politik. Nah, itu sendiri kisaran persentase dari praktik money politik itu sendiri sekitar 19,4% sampai 33,1%. Nah, berdasarkan pendapat Bapak, apa sih eh, mengenai praktik money politik yang lagi hits di lingkup pemilu ini? Boleh dijawab, Pak? Ya, ya money politik kalau menurut kamu bagus atau jelek? Bagus atau Kalau jelek untuk sistem pemilihan umum? buruk, Pak, bisa dikatakan Buruk. buruk. Jadi money politik itu buruk karena apa? Karena apa yang buruk? Apakah karena di money politik itu money apa sih yang kamu mendefinisikan money politik itu apa? Kalau kamu atau Pak Eh, Burhanuddin mendefinisikan apa? Menurut pendapat saya, money politik itu sendiri uang yang digunakan oleh partai politik itu untuk nantinya membeli suara para pemilihnya agar
si partai politik ini menang gitu lah ya Pak ya, dalam artian dapat suara banyak gitu. Ya, jadi itu dilarang ya. Jadi memberikan uang pada masyarakat dilarang nggak? Betul sekali Pak, dilarang. Kalau memberikan uang pada masyarakat masa dilarang? Orang mau ngasih uang pada masyarakat, dilarang. Dalam hal ini kan pemilu, artinya kan Ya, pemilu ini harus berkeadilan. Kalau misalkan kita memberikan uang gitu ya dengan tujuan agar partai politik itu menang dalam hal suara, tentu itu akan merugikan partai politik yang lain gitu Pak. yang nggak punya uang, ya, Bisa yang dikatakan. nggak pakai uang jadi kalah gitu ya, gitu ya. Iya Tapi betul Pak. kan ada dua hal dibagikan. Satu ngasih uang kepada masyarakat, kedua mendapatkan suara masyarakat. Itu kan yang apa dua bagian. Jadi kalau memberikan uang untuk hak pilih rakyat diambil alih itu melanggar peraturan itu pidana itu kan. Tapi kalau memberikan uang kepada masyarakat untuk tujuannya membantu masyarakat boleh kan ya. Jadi masyarakat boleh dibantu untuk kesejahteraannya. Memang masalahnya itu adalah sering mungkin masyarakat di apa ya dikasih uang dengan imbalan mereka harus memilih yang ngasih uang. Nah, itu praktek demokrasi yang tidak baik tentu saja kan. Dipilihlah orang yang memang paling bagus programnya, yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk menjawab masalah-masalah masyarakat, gitu ya. Jadi eh, money politik itu ada dua masalah di sini ya. Pertama, moralitas dari orang yang menggunakan uang, orang yang calon itu ya, menggunakan uang untuk eh, mendapatkan suara. Jadi kalau niatannya itu udah salah itu dia. Tapi kalau niatannya membantu, nanti terserah pada masyarakat untuk memilih itu. Menurut saya sih itu baik-baik aja gitu ya. Ya, eh, apa kegiatan sekarang yang tidak pakai uang coba? Kalau kamu bikin rapat dengan masyarakat butuh uang nggak? Uang makan, uang datang, uang transport, pasti nggak tuh ke masyarakat datang itu. Jadi kalau ada pemimpin yang bisa membuat masyarakat datang sendiri, nggak pakai ongkos itu pemimpin hebat emang. Tapi itu jarang sekali tuh yang bisa seperti itu. Ya, jadi itu yang pertama soal moralitas niatannya tuh, niatannya eh, untuk mendapatkan suara. Nanti kalau nggak dipilih marah atau ngambek atau ngancam atau membuat tekanan kepada masyarakat itu yang masalah. Tapi kalau dia tidak membuat tekanan, memberikan kebebasan masyarakat milih, menurut saya sih tidak ada masalah itu di situ. Nah, masalah yang kedua adalah masyarakatnya kan. Ya, masyarakatnya sebetulnya kan dibayar lebih dahulu oleh yang mimpin ini. Benefitnya saya kasih sekarang nih 100.000, udah kamu habis ini harus nurut saya. Kira-kira masyarakatnya yang masih belum paham bahwa putusan politik itu berpengaruh pada dia selama 5 tahun ke depan gitu. Nah, itu banyak masyarakat Indonesia yang saya rasa pendidikannya masih perlu ditingkatkan ya untuk sadar bahwa pemilu itu menentukan nasib hidup mereka untuk 5 tahun ke depan bukan sekarang. Nah, banyak kan penduduk Indonesia banyak sekali loh orang-orang yang nggak seperti kalian, nggak seperti kita ini nggak punya kesempatan sekolah. Masih banyak yang orang yang tidak sekolah, ya, yang hidupnya hanya memikirkan besok makan apa, itu masih banyak sekali. Nah, itulah sumber-sumber orang yang tadi kayak Pak Burhanuddin berapa? 13, 90, 19% sampai 30%. Ya mereka-mereka itulah kebanyakan yang tidak kurang pendidikannya gitu untuk menghadapi masalah kebutuhan hidup yang mendasar gitu. Gitu Misna. Kalau pertanyaannya apakah bisa dihindarin? Saya rasa nggak bisa tuh dihindarin money politik dalam hal memberikan uang ke masyarakat. Apakah bisa mencegah masyarakat eh, jadi tidak harus milih dia? Ini yang agak saya nggak tahu nih bisa atau tidak ya.
Bisa atau tidak itu begini. eh, Biasanya kita kan culture kita itu bukan tidak individu ya. Culture kita itu di Indonesia itu bergantung sama ketua gitu ya. Ketua adat, ketua masyarakat gitu. Nah, itu punya pengaruh besar gitu kepada masyarakat. Kalau ketuanya udah ngomong A, ya nanti yang lainnya ikut A semua gitu. Nah, ada ketakutan lah gitu. Kalau nggak nurut gitu seperti itu. Nah, itu ya memang memang apa bisa di apa hindari mungkin cukup berat kalau menurut saya gitu. Peraturannya ada gitu, pelaksanaannya gimana? Siapa yang menghukum? Sekarang apakah Bawaslu itu dipilih dengan cara yang baik yang benar? Sehingga terpilih Bawaslu yang untuk rakyat bukan untuk kepentingan golongan. Kamu bisa jawab nggak itu di sana atau Gris? Apakah sistem kita milih Bawaslu itu bisa menjamin bahwa Bawaslu yang terpilih itu adalah Bawaslu untuk kepentingan masyarakat? Bisa nggak? Belum tentu, Pak. Mungkin Belum saja tentu. mementingkan kepentingan kelompoknya. Iya, makanya itu kan susah jadinya kan. Jadi susah untuk memastikan money politik ini bisa dihilangkan gitu. Karena ya begitu, kualitas pemilihnya, moralitas calonnya, kemudian sistem ininya, sistem penegakan hukumnya, semuanya ya lemah gitu. Begitu, Misna. Nah, baik Pak, terkait praktik money politik itu sendiri, sebenarnya saya juga ada pengalaman gitu Pak ya, tahun di pemilu pemilu tahun 2019, kayak praktik money politik itu ada, misalkan waktu itu saya dikasih duit gitu Pak ya, tadi contohnya kayak 100.000, terus tim suksesnya ini bilang pilih nomor 3 gitu Pak ya. Menurut Ya, betul kata tadi bahwa kita kalau mau mengatasi mengenai praktik money politik ini tentu dari diri kita sendiri, misalkan dengan cara meningkatkan moral kita, kayak misalkan kita disogok dalam arti dikasih uang gitu ya, tapi hmm, kalau memang dari diri sendiri bersih, kita tidak menerima uang itu. Nah, selain itu, karena bisa diakibatkan dari peraturan yang di Indonesia itu sendiri masih lemah, dikatakan lemah hmm. gitu ya Pak ya. Jadi kita nggak bisa bergantung terhadap peraturan yang ada, namun cara mengatasinya kembali lagi kepada diri kita sendiri untuk menghindari bisa dikatakan kecurangan dari praktik money politik itu sendiri. Nah, boleh Ya, sekarang Gris, ada pertanyaan. Gerica dari Papua ya. Papua mana Gerica? Dari Kabupaten Kepulauan Yapen, Bang. Pelanyapen, oke. Silakan Gerica. Ya, jadi terkait dari pernyataan yang tadi Misna berikan itu, ternyata masih banyak ya eh, fakta-fakta yang terjadi di lapangan itu terhadap praktik money politik sendiri ini, Pak. Jadi, eh, dari money politik ini sendiri, kemudian eh, kembali lagi untuk dana kampanyenya sendiri itu kan bersumber juga dari eh, sudah dibagi-bagi juga ya sumber dana kampanyenya. Jadi bisa dari yang perusahaan atau dari sumbangan perseorangan atau dari sumbangan diri sendiri dari si calon ini, Pak. Jadi eh, apakah nanti dana yang sudah terkumpulnya dan sudah digunakan itu nantinya akan dikembalikan terlepas dari nantinya calon calon tersebut itu menang atau kalah, Pak. Jadi kayak jika dananya dikembalikan, apakah sumbangan kampanye tersebut menjadi milik si calon itu untuk memperkaya dirinya, tuh, Pak. Ya, jadi pertanyaan yang menarik Gerica ya. Ini soal akuntabilitas dari dana kampanye yang diperoleh oleh caleg, parpol, atau capres, atau cagup, atau calon-calon lain. Nah, pada prinsipnya, dasarnya ini keuangan publik kan, jadi nggak boleh ada untuk kepentingan pribadi. Jadi harusnya jelas tuh
accountingnya harus jelas. Accounting berarti ada catatannya kan, ada penerimaan gitu ya. Penerimaan masuk dicatat, kemudian ada pengeluarannya untuk semuanya untuk kampanye. Nah, harusnya yang kayak tadi untuk masyarakat kan harusnya kalau jujur ditulis kan untuk masyarakat kan pasti ditangkap habis itu kan dia itu kalau berani ngomong gitu kan. Nah, harusnya begitu secara accounting-nya dilaporkan begitu. Jadi ini nanti menarik dengan auditnya gitu kan, audit dana kampanye. Jadi kantor akuntan publik itu bagaimana ngaudit ini pengeluaran-pengeluaran ini yang udah pasti untuk money politik. Jadi ada kesimpulannya begini, apakah uang yang dipakai untuk money politik itu tuh masuk sebagai dalam sumber dana kampanye, dilaporkan sebagai pendapatan atau tidak? Hipotesis saya tidak ya, karena uang ini nanti digunakan untuk hal yang ilegal, jadi dia harus tidak masuk dicatat sebagai pendapatan. Jadi pada umumnya dana kampanye Man- capres atau apa tuh under reporting, jadi pasti lebih kecil daripada jumlah yang sebenarnya gitu. Karena ada pengeluaran-pengeluaran tuh yang harus dikeluarkan gitu untuk kayak tadi money politik gitu. Kalau nggak pakai itu nggak menang gitu, nggak bisa gitu. Jadi kadang-kadang apa ya eh, hal itu yang mestinya kemudian di apa di apa di record lah gitu ya mungkin ya. Yang bisa dilakukan adalah seberapa besar sih dana itu apa dana untuk money politik itu digunakan atau bagaimana monitoringnya kayak tadi Pak Baharudin tadi ngomong soal berapa persen dari pemilih yang kena money politik. Tapi mungkin yang menarik untuk kita monitor adalah berapa persen dari total penerimaan itu yang under reporting gitu. Jadi semakin kecil under reportingnya, semakin baik. Ada ukuran nggak kita under reporting? Itulah peran pengelolaan keuangan negara ya. Pengelolaan publik itu harus harus punya akal gitu untuk merekam bagaimana ininya apa eh, jumlah. Jadi kalau pertanyaan tadi apakah ini bisa dipakai pribadi ya jelas nggak bisa kan gitu. Kalau dia ketahuan ini ya dia pidana. Cuman siapa yang bisa nangkep itu gitu? Karena dia nggak dicatat, dia nggak dicatat tuh. Dia nggak masuk rekening yang resmi si dana kampanye. Kan ada rekening dana kampanye harus dilaporkan kan ke KPU. Pasti nggak masuk situ. Gitu. Terus digunakan untuk dengan cara lain lah untuk bayar-bayar yang ilegal. Jadi nggak ketahuan, jadi nggak dilaporkan, jadi nggak dipertanggungjawabkan. Nah, siapa yang bisa menangkap itu? Yang bisa menangkap tuh KPK gitu. Kalau Bawaslu, saya rasa nggak punya lah teknologinya. Atau ya orang-orang yang punya intelijen ya, intelijen komunikasi, intelijen keuangan, itu bisa menangkap data-data seperti itu. Tapi kalau yang cuma ngikutin pembukuan accounting, nggak bisa, nggak bisa kerja. Jadi nggak boleh, tapi prakteknya dijalani gitu, memperkaya diri atau orang lain gitu. Korupsi kan itu. Ya, baik Bapak. Terima kasih untuk jawabannya. Sangat membantu sekali untuk pengetahuan kami lebih lanjutnya. Jadi BPK itu berperannya ya sesuai undang-undang yang dijalankan saja begitu ya Pak. Jadi kalau untuk yang lebih lanjutnya maksudnya itu kayak yang untuk menginvestigasi dana tersebut itu langsung dari KPK-nya ya Pak. Yang punya keahlian ya kan dia bisa follow money, follow komunikasi, dua aja tuh harus diikutin. Mengikuti uang, kalau komunikasi kan bisa disadap itu telepon-telepon. Nah, kalau punya itu bisa, kalau pakai itu. Tapi kalau trace dokumen kayak kita nih, accounting, audit dokumen, nggak ketemu itu dokumennya. Gitu loh, nggak bisa itu. Dengan cara mengaudit dengan model standar audit keuangan gitu ya. Yang ada basisnya kan bukti, eviden gitu. Nggak bisa, nggak ada buktinya gitu, nggak ada buktinya. Bagi-bagi uang itu nggak ada buktinya. Buktinya ada di WA, ada di komunikasi gitu. Ada di reken, ada di tas krecek, yang ambil dari siapa di gitu bisa ada orang yang bisa foto itu pembagian uang atau nangkap basah OTT. Nah itu bisa kan KPK yang bisa nangkap itu. KPK yang dulu ya sekarang aduh saya nggak diharapin deh. Mohon maaf. Iyalah, gitu.
Ada lagi? Iya, baik Bapak. Terima kasih. Ya, mungkin untuk selanjutnya yaitu adanya dana kampanye pada eh, peraturan eh, peraturan dalam undang-undang itu pasal 74 ayat 5 nomor 1 tahun 2015 itu disebutkan bahwa sumbangan kampanye tersebut dari perseorangan paling banyak 75 juta rupiah dan dari badan hukum swasta paling banyak 750 juta rupiah. Nah, yang kami mau tanyakan ini seberapa efektif pihak yang menyumbang dana tersebut dan apakah ada pengaruh terhadap batas limit dana kampanye yang diberikan? Jadi persisnya kamu bertanya eh, seberapa seberapa apa ya seberapa kuat pengaruh yang nyumbang gitu ya terhadap bisa menguasai si caleg atau calonnya. Kalau nanti Iya, menang, dia bisa dapat benefit ya dari si pemilihnya gitu. Jadi balas budi gitu ya, kira-kira ya. Itu pertanyaannya ya. iya Bapak. Ya, jadi ya itulah makanya dibatasi gitu kan, dibatasi supaya nggak balas budi gitu maksudnya. Ya, jadi nggak balas budi kepada yang supaya semua orang punya kemampuan sama gitu membantu si caleg atau membantu si calon presiden atau supaya nggak ada pengaruh yang berlebihan lah gitu. Eh, Tidak material lah gitu maksudnya. Jangan nyumbang 1 triliun gitu. Nah, itu nanti material sekali jadi berutang budi sama yang jumlah 1 triliun. Kira-kira kan dibatasinnya seperti itu. Tapi pertanyaannya apakah efektif itu tadi? Apakah efektif tuh dibatas-batasin gitu gitu Iya, supaya tidak tidak mempengaruhi gitu. Eh, Dia ngasihnya kecil tapi kok bisa berpengaruh. Nah, itu gimana caranya? Bisa nggak tuh si perusahaan A atau tokoh A memberikan uang sesuai peraturan gitu di dalam laporan ditulis tuh gitu. Tapi dalam kenyataannya sangat berpengaruh sekali itu sama si presiden atau calon presiden ya pada bupati. Bisa nggak itu? Ya bisa terjadi kayak tadi kan dana kampanye nggak semuanya tercatat kan. Jadi ada yang di luar itu kan. Nah itu tadi siapa yang bisa nangkep itu kan? Hanya sekarang ini yang punya teknologinya KPK, yang punya niat nggak ada yang punya niat. Mohon maaf nih, yang punya niat untuk nangkep itu nggak ada. Ya nggak tahu tuh Pak Mahfud MD mungkin punya niat tuh membongkar yang di Kementerian Keuangan kan. Cuman kemudian tiba-tiba berubah, itu berarti ada orang yang lawan kan gitu. Pak Mahfud MD masih sendirian nih kayaknya gitu. Jadi yang punya niat siapa untuk menggunakan teknologi itu? Yang punya niat nggak ada, yang apa? Yang punya teknologi juga, yang punya niat nggak punya teknologi nggak bisa, yang punya teknologi nggak punya niat nggak bisa. Jadi ya nggak efektif akhirnya itu peraturan kan. Peraturan membatasi itu nggak efektif. Kamu mungkin bertanya lagi, itu kok sekarang meningkat Pak sumbangannya, tapi sangat berpengaruh. Ya, jumlah uang yang dibutuhkan untuk kampanye katanya triliunan gitu loh. Eh, Besar sekali katanya di kampanye di Indonesia kalau kalian lihat di media massa. Triliunan. Jadi ya udah pasti ada oligarki yang membantu, yang punya uang itu. Itu sulit sekali. Ya, jadi saya kembalikan bahwa ini bagian dari pengelolaan keuangan publik. Harusnya tadi itu harusnya transparan, accountable gitu ya, dan dipertanggungjawabkan. Dan pertanggungjawabannya nggak bisa kalau ini banyak dana di luar catatan, harus pakai nanya follow the money, follow the communication, bukan bukan accounting lagi, gitu. Begitu. Eh, Chris. Jadi yang nggak efektif kalau menurut saya batasan-batasan itu untuk mempengaruhi tadi ya, untuk menghindari ada orang yang berpengaruh pada si calon ya, nggak efektif. iya baik Bapak. Terima kasih untuk informasinya Bapak. Jadi kami bisa tahu ya kalau untuk eh, pengaruhnya untuk batas limit dana kampanye tersebut dan untuk secara ada efektivitas dalam dana kampanye itu sebenarnya tidak efektif. Ya mungkin dari Misna ada tambahan lagi. Saya kira sudah cukup, Chris. Baik. Jadi
boleh dari Bapak mungkin closing terlebih dahulu baru saya. Baik. Ya, jadi eh, intinya adalah dana kampanye adalah masuk dalam definisi keuangan publik. Ya, jadi harus dikelola secara prinsip-prinsip keuangan publik seperti keuangan APBN, APBD gitu. Karena itu harus diatur. Nah, saat ini kayaknya belum ada tuh undang-undang yang memasukkan dana kampanye ini sebagai keuangan publik. Nah, itu harus lebih peraturannya harus memasukkan ke sana sehingga benar-benar dimonitor, diperbaiki kayak tadi ya. Kalau nggak dicatat tuh bagaimana yang dicatat nggak dicatat tuh pengelolaan seperti itu. Itu dari saya. Terima kasih atas ini ya, pertanyaan-pertanyaan. Baik, Pak. Nah, closing dari kelompok kami terkait dana kampanye. Nah, untuk electoral expenditure sendiri membahas mengenai pembiayaan pemilu harusnya berprinsip akan transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Namun pada praktiknya, ada yang namanya praktik money politics, di mana Indonesia dikatakan dalam internasional 3 tertinggi praktik money politiknya di dunia. Nah, berdasarkan isu itu, mari kita sama-sama memperbaiki moral kita dari diri kita sendiri terkait money politik itu sendiri, karena kalau kita bergantung hanya pada peraturan pemerintah itu mungkin sangat minim gitu ya, karena peraturan pemerintah yang juga sangat minim. Kemudian untuk limit atas sumbangan dana kampanye itu sendiri ternyata sejauh ini masih belum dikatakan belum cukup efektif, karena tadi yang sudah dijelaskan Bapaknya, adanya pembatasan pada dana kampanye itu ditujukan untuk dana kampanye ini digunakan dengan asas atau prinsip transparan, berkeadilan, dan kehalalan dalam partai politik itu sendiri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.